Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya pada subuh ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menegakkan amal saleh, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan mendengarkan kajian ilmu, yaitu membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, uswah kita dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan hadis berikutnya, itu hadis yang ke-6 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul Al-Halal wal Haram, halal dan haram. An Abi Abdullah bin An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara haram itu sudah jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada hal-hal yang mutasabihat, yang samar. La ya'lamuhunna katsir minan nas, tidak banyak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa asy-syubuhat, siapa yang berhati-hati mawas diri dari perkara syubhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia sudah melepaskan diri untuk agamanya dan kehormatannya. Dia menjaga dirinya untuk agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam hal yang haram. Qarra'i yar'a, seperti seorang pengembala, yar'a, yang dia mengembala gembalaannya haulal hima, di tempat yang terlarang, tempat yang dilarang untuk mengembalakannya. Yushiku an yartafi, dikhawatirkan dia akan terjatuh pada perkara yang terlarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap malik, setiap raja itu punya batas larangan. Ala, ketahuilah, wa inna himallahi maharimuhu, sesungguhnya larang-larang Allah adalah apa yang diharamkannya. Batas larang Allah itu adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah, ala wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya pada jasad manusia itu ada segumpal darah,
idza saluhat salahal jasad. Bila itu baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila itu rusak, fasadal jasadu kulluh, rusaklah jasad semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah dia hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara halal dan haram adalah perkara yang sudah jelas sebenarnya. Zina haram, jalih orang tahu tuh orang haram. Ya. Riba haram, orang tahu, tapi nanti bentuknya lagi orang yang samar. Ya. Seperti kredit bank itu halal atau haram, itu baru samar orang. Tapi yang riba itu sendiri sudah jelas Al-Quran mengatakan riba. Mencuri sudah jelas orang tahu itu mencuri itu haram. Ya. Jadi apa kata Nabi dalam hadis ini? Innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Sungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal haram bayyin, yang haram juga sejelas. Perkara halal, makanan yang kita makan, kalau babi, tidak ada orang Islam tidak tahu babi itu haram. Minum khamar, tidak ada orang Islam tidak tahu minum khamar itu haram. Tapi kalau makan buah-buahan, mangga, apel, sayur-sayuran, orang tahu itu halal, jelas halal. Yang haram juga jelas. Namun ada perkara-perkara yang namanya antara halal dan haram. Itu namanya perkara mustabihat, perkara yang samar. Memang perlu kita untuk mendalami dan mempelajari, memahami, jangan sampai jatuh kita ke dalam perkara tadi. Yang sampai jatuh kita kepada perkara. Banyak sekarang model-model jual beli yang haram. Ya, ada yang jual beli money game. Ya, awak punya investasi, tiba-tiba awak laba buah saya 5 juta, tiba saya 2 juta pitih awak kan. Atau banyak sekarang ini. Dan banyak orang tertipu. Rupanya pitih awak diputar orang. Maka berhati-hatilah kita dalam masalah yang sama-samar tadi. Sekolah letaknya kita mempunyai ilmu tentang itu. Jemaah dimuliakan Allah. Syekh Utsaimin mengatakan, beliau membagi ya bahwa Nabi itu beliau membagi perkara halal haram itu kepada 3 macam. Masalah beliau bagi kepada 3 macam. Yang pertama, qismun halalun bayyin, perkara yang sudah jelas kehalalannya. Lastibaha fi, tidak ada keraguan, tidak ada samar-samar. Ini yang pertama, kelompok yang pertama, yang sudah jelas betul-betul kehalalannya, tidak ada keraguan padanya. Apa contohnya? Contohnya yang halal itu ya binatang ternak yang kita makan, kambing, sapi, ya, kambing, sapi, kerbau, ternak yang kita makan, di mana binatang ternak itu namanya dalam Al-Quran bahimatul an'am. Selagi itu disembelih dengan menyebut nama Allah dengan baca bismillah. Kalau tidak menyebut dengan nama Allah, disembelih saja, maka jelas tidak halalnya. Atau dibunuh dengan cara dibunuh dia, dipukul lalu mati, maka tidak halal binatang yang dipukul dan mati tadi. Kalau orang-orang Nasrani, babi itu ya dipukulnya, ditusuknya,
Ya, yo cukup jauh menceliak kan. Tapi kalau disembelih itu binatang itu terhormatnya ketika disembelih. Ya. Terjaga dirinya dengan baik. Itulah agama kita, itulah Islam, memperhatikan keselamatan hewan. Jadi kelompok yang pertama jelas kehalalannya, tak ada keraguan padanya itu betul halal. Kelompok yang kedua qismun haram, haram yang sudah jelas haramnya. Ya, minum khamar jelas haramnya. Minum khamar, kemudian makan babi, sudah jaleh. Orang Islam atau tahu tuh, bahwa itu jelas keharamannya tadi. Kemanapun, dimanapun, kalau haram itu sama saja. Di negeri Arab haram, di suku haram aja. Maka Islam itu agama yang menyeluruh, tidak mengkotak-kotakkan Islam. Islam ala Nusantara, kan? Nah, tidak ada Islam ala Nusantara. Islam itu Islam. Ini orang lah berupaya, Bapak Ibu, merusak Islam dengan mengkotak-kotak Islam dari negaranya. Islam Arab. Islam itu asalnya dari Arab. Ya. Sehingga tidak jelas kemurnian Islam tadi ketika sudah di kotak-kotak Islam tadi. Jadi perkara yang kedua adalah perkara haram jelas, tidak ada keraguan. Maka dua ini, halal yang jelas, haram yang jelas, ini jelas. Halal, maka halal jadi halal, tidaklah berdosa manusia untuk menikmatinya. Maka yang haram juga haram, berdosa manusia untuk menikmatinya. Boleh kita mengkonsumsi yang haram. Dan yang halal itu banyak, tidak terhitung banyaknya. Yang haram itu sedikit. Boleh hitung yang haram itu seketiknya. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kalian makan bangkai, makan darah, walahmal khinzir, daging babi. Tidak seberapa yang haram tadi, tapi yang halal tidak terhitung. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kelompok yang ketiga dari jenis perkara-perkara itu adalah al-amru, kelompok yang mutasyabih, mustabah, samar-samar antara halal dan haram. Ya, kita lihat bentuknya elok, kira dibaliknya ada terlarang. Samar-samar, apakah itu halal atau haram? Ya. Tersembunyi, hanya sebagian orang yang tahu tentang perkara tersebut. Ya. Contoh saja, kalau riba itu kan sudah jelas haram, tapi bekon namanya macam-macam. Namanya diubah jadi kredit ini, kredit itu. Ya. Kalau dikecek riba, orang jadi haram. Tapi ketika diganti namanya, ragu orang lainnya. Nah, disinilah orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu untuk menjelaskannya. Karena perkara mutasyabih samar-samar itu tidak banyak diketahui oleh manusia. Yang tahu orang-orang yang berilmu, inilah yang akan menjelaskan. Makanya dalam hadis dikatakan, la ya'lamu katsir minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Perkataan Rasul ini ya menunjukkan adalah mengajarkan sifat wara. Kalau perkara itu samar-samar, ragu kita untuk menikmatinya, untuk mengambilnya, untuk menyelamatkan agama kita, lebih baik ditinggalkan. Nah, itu perkara-perkara yang sama dalam agama, tidak jelas satu hukumnya, lebih baik kita tinggalkan. Ini namanya perkara syubhat. Perkara syubhat. Termasuk yang samar-samar itu adalah masalah bid'ah.
kan samar. Bid'ah itu bentuknya kan elok. Ya, dalamnya ada kebaikan. Ya, seperti orang berzikir keras-keras, tergaduh orang lainnya, kan rancak tuh. Tapi ketika dilazimkan berzikir kare-kare, orang terganggu olehnya. Ya, saya berzikir. Tapi bolehkah kita ketika berzikir itu menyebabkan orang terganggu? Mungkin salat orang bisa lupa dinya. Maka disinilah butuh kepada ilmu untuk menjelaskan bahwa hal tersebut jelas lebih baik itu ditinggalkan. Zikir kare-kare. Maka seseorang yang menjaga diri dari subhat, selamat agamanya dan kehormatannya. Kita wajib untuk menjaga agama kita, jangan sampai agama wako ya rusak gara-gara kita tak mau menjaga diri kita dari perkara-perkara yang subhat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengumpamakan ya dalam hadis ini bahwa orang yang menjaga diri dari perkara subhat itu, kalau dia mendekat kepada subhat, dia bisa terjatuh di situ. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan-hewannya di tempat yang terlarang atau dekat, khawatir nanti hewan-hewannya itu masuk ke situ. Ya. Akhirnya dia terbawa. Oleh karena itu kita wajib menjaga diri kita jangan sampai kita jatuh ke lembah maksiat karena kita bergabung dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Contoh, kalau orang lah tahu itu duduk di tempat orang yang berjudi itu haram, awak duduk aja di situ, ya. Akhirnya mau tak mau kita akan terbawa dan tertarik, walaupun kita nak main, cali aja nya. Ambo nak main dah buya, ambo cali aja nya, nak satu dah. Tapi nyalah berada di lingkungan yang terlarang, mau tak mau dia akan terbawa, ya, akan tergoda, jatuh kepada yang haram tadi. Maka berhati-hatilah kita, godaan terhadap perkara yang haram itu sangat berat. Awalnya wak nak satu, kemudian terbawa satu. Nah, larang Allah, batas larang Allah itu apa? Maharimuhu, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka batas larang Allah itu perkara yang diharamkan oleh Allah, jangan mendaki kepada perkara yang diharamkan. Kalau kita dekat, maka kita akan jatuh kepada lembah maksiat. Belum melakukan, tapi kalau kita mendekat, ya. Oleh karena itu apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Allah tidak melarang zina, karena zina itulah jaleh haramnya. Ya. Tapi mendekati adalah Allah melarang jalan untuk sampai kepada zina tadi. Apa contohnya? Jalan sampai kepada zina, berpacaran. Ya. Orang banyaknya orang pacaran, ya, terjadi di zina tadi. Kemudian apalagi jalan sampai kepada zina, melihat gambar-gambar porno, foto-foto porno, film-film porno, orang banyak kini di HP banyak sekali. Kalau kita tak hati-hati maka akan rusak generasi awak. Kalau nak diawasi mencari HP tadi, karena mudah sekali. Ya, tayang-tayangnya tayang-tayang tidak baik. Maka kita harus menjaga diri dari kita dari hal yang demikian, buat nanti jatuh kepada az-zina. Karena orang banyak baraja, banyak mencaliak ndak elok. Orang banyak baraja kanan buruak, karena nyecaliak banyak nan buruak. Akhirnya tergoda dia untuk melakukan nan buruak tadi. Makanya kita disuruh oleh agama kita menjaga mata awak dari yang haram, menjaga telinga awak dari mendangan yang ndak elok,
Karena respon dari mata dan telinga dan dari indera tubuh kita ini mudah sekali. Ya. Banyak mencari yang haram dari mata jatuh ke hati. Hati kalau elok, misalnya nyorem. Kalau hati tidak baik, maka akan jatuh manusia ke lembah dosa dan maksiat. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama bahwa syariat Islam ya mengandung perkara halal dan haram. Dan yang ketiga, perkara yang samar, mustabih, ya. Di mana yang samar ini hanya sebagian orang yang tahu. Makanya kita bertanya kepada ahli dalam hal-hal yang samar hukumnya, yang kurang jaleh dewa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Siapa yang ahli? Al ulama, para ulama. Yang kedua adalah pelajaran kedua, hendaklah kita jika sekiranya suatu perkara itu samar bagi kita, halal atau haram, ya, maka wajib kita untuk menjauhinya. Contoh sogok itu kan bentuknya elok, itu samar teman. Sogok menyogok, wak tolong orang mah, ya, padahal itulah kerajo awak kan, lah kerajonya lah digaji, kemudian ya kita sogok ya supaya lancar urusan. Bentuknya kan elok, tolong menolong, tapi jelas perkara sogok itu dalam hadis ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Penyogok dalam lima sogok satu hukumnya. Satu hukumnya berarti sama keduanya. Memang sogok itu bentuknya sogok haram, tapi corak-coraknya kan banyak-banyak, macam-macam modelnya. Di sinilah kita wajib untuk mengetahui bentuk-bentuk sogok tadi. Contoh-contohnya, pengembangannya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tahu adalah perkara itu haram, wajib dia untuk menjauhi perkara tadi. Kalau dia samar-samar, wajib dia bertanya kepada orang yang tahu. Yang ketiga adalah annal insan, semuanya manusia itu jika dia terjatuh dalam perkara-perkara yang mutasyabih, mustabihat, yang samar, ya. Kalau dia mudah terjatuh kepada perkara yang samar, maka otomatis mudah baginya terjatuh pada yang haram. Ya. Mudahnya terperosok ke dalam yang haram. Karena memang seperti itu. Seorang yang sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang samar, ya, sogok menyogok, ya, melakukan transaksi jual beli yang tidak baik, yang tidak benar, maka dalam hal ini dia mudah terjatuh pada yang haram. Memang manipulasi angka-angka dalam jual beli, kalau dia sudah terbiasa seperti itu, maka mudah jatuh dia pada perkara yang haram. Maka berhati-hatilah kita, berlindunglah kita kepada Allah dari hal demikian. Di antara pelajaran dalam hadis tadi, bolehnya memberikan perumpamaan dalam berbahasa. Boleh memberi perumpamaan bahasa kias. Kalau orang awak memang banyak bahasa kias ni. Lah kebiasa dia orang awak kau bahasa kias. Contoh saja alun takilek la takalam kan. Nabi juga demikian, memberikan perumpamaan. Al-Quran juga demikian, banyak memberikan perumpamaan untuk menyentuh hati manusia. Tak langsung dia ya bahasa nan yang jaleh, tapi dia perumpamaan. Seperti dalam hadis tadi, seperti seorang pengembala yang dia mengembala di tempat larangan, ya, mau tak mau dia akan jatuh di situ. Kalau di tempat larangan dia mengembala,
Maka banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis yang berisi perumpamaan, mengajarkan kita ya untuk menyentuh akal kita. Contoh dalam Al-Quran seperti mathalul ladzina humilut Taurat, perumpamaan seperti orang-orang yang membawa Taurat, kamathalil himar, seperti ya himar membawa keledai, membawa kitab-kitab. Kitabnya bawa tapi apa isinya kan tak tahu dah. Dia bawa kitab sebanyak-banyaknya. Keledai kan seperti itu. Dia bawa kitab tapi isinya tak tahu. Diumpamakan manusia, orang yang membawa Taurat atau kitab suci, dibawanya tapi tak tahu isinya. Jadi bolehnya kita mengajar magiah tahu jauh bahasa kias. Tapi kini ke orang awak nak mengerti je kias lah. Ya sindiran nak mengerti lah. Itu termasuk baca jaleh lah. Hanya muliakan Allah. Pelajaran berikutnya adalah bagusnya pengajaran Nabi ya kepada sahabat dengan memberikan perumpamaan dan penjelasan. Pelajaran berikutnya adalah baik dan buruknya sesuatu tergantung dari baik buruknya hati. Hati adalah raja dalam kehidupan awak. Maka kalau awak ingin elok, perbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah baik, maka yang lain juga akan ikut baik. Ini yang kata Nabi tadi, sungguhnya pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik darah tadi, baik pula lah seluruh anggota tubuh. Jaga hati kita perbaiki hati kita dari hasad, dari kesombongan, iri dan dengki. Apabila kita ingin baik, Bapak Ibu sekalian, perbaiki hati kita. Dengan apa? Dengan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dengan apa lagi? Dengan menambah ilmu awak. Ilmu ini adalah memperbaiki hati. Bahwa hati itu akan, kalau hati kita penyakit, diobati dengan terapi ilmu, akhirnya hati itu kembali segar, paham mana yang halal, mana yang haram. Maka perbaiki hati kita, akidah kita. Karena hati jadi raja dalam kehidupan awak. Hati yang baik akan mengarahkan manusia kepada yang baik. Ini sentral. Kau hati sebenarnya lalu sak, tak ada nak elok dah. Ya, aja mah dimuliakan Allah Subhanahu. Maka hati adalah sentral. Ya, hendaklah seseorang berusaha untuk memperbaiki hatinya dengan ibadah, dengan ilmu dan amal saleh, menjauhi dosa dan maksiat. Mana semakin banyak dosa awak, hati semakin kotor. Semakin banyak ketaatan kita, hati semakin bersih. Kalau bersih hati awak, menerima kebenaran itu mudah awak. Bahkan orang banyak menolak kebenaran, dia tahunya, oh ambo tahu belum mah. Berarti hatinya penyakit. Sombong. Sombong. Dia tahu dia cara elok nak tamakan dia dah. Bangih lo nya kawak. Ada orang model tu, Bu? Ada kan? Anak lagi tahunya awak dia mau dimakannya. Itulah hati yang rusak. Hati yang rusak itu selalu mengarahkan karena tidak elok. Tak berpikir dia bagaimana kebaikan, bagaimana orang tidak tersinggung dengan sikapnya. Dia hanya peduli terhadap dirinya saja. Itu hati yang buruk tadi. Maka hati yang baik akan terjaga dari kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Tentu semuanya hati akan baik jika dibimbing, dibina oleh syariat, oleh agama. Agama yang akan membina hati. Barana cerdasnya orang tu, tapi kalau hatinya tidak dibimbing jo agama, jadi orang rusak jadinya. Ya. Jadi kecerdasan tidak menjamin awak elok. Ya. Banyak orang cerdas negara awak kan, korupsi segala macam. Dia cerdasnya, tapi untuk mabian orang lain. Ya. Tidak dipikirkan mungkin kemaslahatan umat. Tapi hati orang yang baik dia tidak mau untuk ya mengorbankan orang lain demi kepentingannya.
Inilah yang bisa kita sampaikan kaji kita pada kesempatan ini. Wah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin ada ibu-ibu yang bertanya tentang waktu-waktu yang terlarang salatnya. Nah, ada yang dalam jawab waktu itu lain, ya. Ada 5 waktu yang terlarang dalam salat itu, ya. Yang pertama dari salat subuh hingga terbitnya matahari. Subuh sampai terbit matahari, maka dilarang salat. Yang kedua, dari matahari terbit hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit. Matahari terbit, kemudian matahari itu meninggi kira-kira 15 menit, ya. Setelah matahari terbit, itu dilarang salat. Maksud salatnya ini salat sunnah, ya. Puasa wajib sudah ada waktunya. Kalau terlambat kita salat, kalau kemudian awak salat di waktu terlarang, boleh. Salat wajib umpamanya, itu salat wajib. Kemudian tertidur kita, kiranya kita salat di waktu yang terlarang, boleh kita salat? Boleh, karena larangan itu berlaku bagi salat sunnah, ya. Bagi salat wajib yang ada uzurnya di situ, maka boleh dia salat wajib di waktu yang terlarang kalau ada uzur, seperti lupa. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbit, matahari di atas kepala tidak condong ke timur dan tidak condong ke barat, sampai tergelincir ke barat matahari tadi. Ini waktu zawal namanya, sebelum zuhur, ya. Yang keempat, dari salat asar hingga, ya, terbenamnya matahari. Oleh karena itu tidak boleh salat sunnah sudah salat asar. Sebelum salat asar boleh sunnah. Jadi kalau sudah salat asar, tidak ada lagi salat sunnah sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima, dari matahari terbenam, matahari tenggelam hingga tenggelam sempurna sampai malam, ya, sudah sempurna. Itu dia 5 waktu terlarang untuk menegakkan salat, terutama salat sunnah di sini, ya, tidak boleh melakukan pada 5 waktu tadi. Ada yang mau tanyakan, Pak Ibu? Bu? Oh, menitnya sekitar hampir 1 jam lah, atau 40 menit, ya. Sekitar jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Bagaimana dengan tahiyatul masjid? Kalau kita masuk tahiyatul masjid, kalau kita masuk tahiyatul masjid, itu salat yang ada sebab, boleh kita kerjakan masuk masjid, ya. Itu karena salat ada sebabnya, menghormati masjid, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Ya. Syuruk. Jadwal ditentukan. Ya, ya itu kan sudah diperkirakan, ya. Itu diperkirakan berdasar amatan para ahli, ya. Itu boleh. Perkiraan untuk memudahkan kita, ya. Sebenarnya jadwal salat kalau Nabi kan tidak ada mengecekkan berdasarkan jam dah. Cuman untuk memudahkan orang awam, maka dibuatlah jadwal-jadwal tadi, ya, untuk memudahkan.
Salat suruk boleh. Jenazah setelah asar. Jenazah setelah asar, karena jenazah itu kan salat wajib, itu boleh. Kalau memang kondisimu tidak memungkinkan, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pesan kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.